السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah Jumat yang Allah muliakan insya-Allah di dunia dan di akhirat. Salah satu daripada kemu'jizatan Al-Quran, ada kalanya Allah menempatkan kata-kata yang tidak beraturan di dalam surat yang berbeza, tapi ketika dipadukan maka kita akan menemukan keajaiban di dalamnya. Dan kita akan melihat salah satu kebesaran Allah melalui kalamnya. Dalam Al-Quran kita hanya menemukan kalimat saqilun dua kali. Saqil itu bermakna berat dan hanya ditulis dua kali oleh Allah di dalam ayatnya. Dicantumkan hanya dua kali, tidak lebih. Yang pertama dalam surat Al-Insan ayat 27. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna haula yuhibbuna al-ajilah wa yazaruna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya orang-orang kafir menyukai kehidupan yang ajilah. Ajilah kehidupan yang instan. Kehidupan yang tidak perlu memikirkan sesuatu yang panjang ke depan. Cukup hanya hidup nikmati. Maka yang dimaksud oleh Allah adalah dunia. Maka dunia, kata Nabi, adalah jannatul kafir. Dunia ini adalah surga bagi orang kafir. Suka-suka mereka. Mau makan apa terserah, tidak dibatasi dengan halal dan haram. Kemudian mereka mau melakukan apa terserah, tidak ada harta yang halal, tidak ada harta yang haram bagi mereka. Dan mereka mau memakai pakaian apapun terserah, bahkan telanjang pun halal bagi mereka. Berzina menjadi suatu hal yang biasa bagi mereka. Lalu Allah menyebutkan wa yazaruna wara'ahum yawman thaqila. Dan mereka meninggalkan kehidupan di belakang mereka. Artinya yang akan mereka hadapi yaitu yawman thaqila, hari yang berat. Jadi Allah menyebutkan pertama thaqila pada Al-Insan 27, yang dimaksud adalah hari yang berat, yaitu kiamat. Jadi orang kafir tidak memikirkan efek. Yang penting hidup bersenang-senang. Ada orang Islam yang hari ini meniru-niru gaya orang kafir. Yang penting senang, yang penting bahagia, masalah memakan harta orang terserah, masalah mau hidup dalam keamanan, dalam ketidaknyamanan terserah, masalah nafkah yang tidak diberi terserah. Mereka meninggalkan satu hari, kata Allah, yaitu hari yang berat, saqilah. Kemudian Allah katakan kedua kalinya kalimat saqilah pada surat Al-Muzammil ayat 5. Allah mengatakan inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Muhammad, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu yaitu qawlan thaqila, perkataan yang berat. Jemaah melakukan Allah, para ulama menyebutkan bahawa maksud kalimat qawlan thaqila adalah Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan dalam keadaan berat, ditanggung oleh Nabi. Dan Al-Quran punya perintah yang berat.
Al-Quran punya larangan-larangan yang berat. Al-Quran punya beban yang berat bagi orang yang akan melaksanakannya. Jemaah melakukan Allah. Ada apa di antara kedua kalimat ini sehingga Allah hanya menyebutkan 2 kali dalam Al-Quran? Mulailah para ulama menggali ilmu ini dan mereka mengambil kesimpulan. Yang pertama, ketika Allah menyebutkan kiamat dengan hari yang berat, perlu kita ketahui lebih dahulu Allah menyebutkan yauman. Yauman dalam bahasa Arab bukan ayyam, bukan berhari-hari. Yauman sehari. Dan ini menunjukkan kiamat itu tidak dilakukan dengan cara berhari-hari, tapi sehari. Cuma ukuran seharinya yang perlu dipertanyakan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yauma ta'rujul malaikatu war-ruh fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Pada hari itu berkumpulnya semua makhluk Allah, mulai dari manusia, hewan dan malaikat hanya untuk sehari. Sehari itu ukurannya adalah 50,000 tahun yang engkau hitung di dunia. Hanya sehari, tapi 50,000 tahun yang engkau hitung di dunia. Kemudian ketika Allah menyebutkan saqilah, maka walaupun satu hari, tapi hari itu terasa beratnya, subhanallah. Itulah hari-hari yang akan kita tanggung. Jemaah melakukan Allah. 50,000 tahun kita bertanggung jawab untuk 50 tahun yang kita layani, yang kita jalani. Kita hidup 50 tahun. Kalau hidup 60 tahun, potong masa balik 10 tahun, 15 tahun, kita bertanggung jawab 45 sampai 50 tahun. Tapi Masya Allah, untuk mempertanggungjawabkan yang 50 tahun itu, perlu waktu 50,000 tahun. Dan apa yang terjadi berikutnya? Setelah terjadi huru-hara, iza zulzilatil ardu zilzalaha, itu berat yang pertama. Berat yang pertama adalah ketika terjadinya huru-hara. Hari di saat kita melupakan kekasih kita. Hari di saat tidak ada lagi yang terfikirkan untuk memelihara sesuatu apa. Hari dia meninggalkan rumahnya. Hari dia meninggalkan harta bendanya. Jemaah melakukan Allah. Selesaikah? Tidak. Apa berat berikutnya? Kita akan berjumpa dengan Yaumul Ba'ts, yaitu hari dibangkitkan kembali. Tiupan sangkakala pertama selesai. Sangkakala kedua kembali membangkitkan. Dan di saat itu wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi akan mengeluarkan semua pemudaraannya. Dan di saat itu kita bangkit dalam keadaan hufatan, tidak bersandal, uratan, telanjang, ghurla, tidak berkhitan. Lalu apa yang terjadi? Berat berikutnya di saat kita harus berdiri di bawah terik matahari yang jaraknya hanya milun, kata Rasulullah. Perawi hadis mengatakan, aku tidak mengerti yang dimaksud oleh Nabi. Mil yang dimaksud, apakah mil jarak satuan bumi atau mil pencolek celak? Seandainya mil itu yang dimaksud adalah pencolek celak, maka sungguh matahari hanya sejengkal di atas kepala kita. Maka basah, luluhlah semua keringat kita. Maka mereka berkeringat. Ada yang sebatas mata kakinya, tergantung dosanya. Ada yang sebatas lututnya, sebatas hakwai pinggangnya. Ada yang sebatas telinganya, tenggelam di dalam keringatnya sendiri. Selesaikah keberatan itu? Belum. Kemudian Allah kumpulkan, ketika dibangkit, turunkan matahari, Allah kumpulkan di padang mahsyar. Lalu disuruh berdiri, ashabul yamin wa ashabul shimal, dihadirkan neraka. Maka muncullah rasa ketakutan yang dahsyat melihat neraka Allah. Siksa psikologi, siksa fisik menunggu seandainya kita ahli dosa. Selesaikah? Tidak. Lalu Allah Rasulullah mengatakan, semua akan dihantar kepada yaumul hisab, bertanggungjawab di atas semua perbuatan, dan tidak akan bergerak kaki seorang hamba. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba di hadapan Allah sampai selesai menjawab 4 pertanyaan Allah. Allah tanya segala-galanya. Allah tanya umur, Allah tanya ilmu,
Allah tanya anggota badan, Allah tanya seluruh harta yang kita miliki, dari mana dan ke mana. Lalu kemudian diberangkatkan Yaumul Mizan. Setelah itu selesaikah? Belum. Kita disuruh naik ke atas titian sirat. Dan titian sirat itu, kata Rasulullah, lebih halus daripada rambut, wa adaqqu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Menitilah kita. Dan di manakah Rasul kita? Nabi Muhammad SAW berdiri di tepian titian tersebut, di awal tepian, dan beliau mendoakan seluruh umatnya, Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Itu perjuangan Nabi kita untuk kita. Hari ini Masya Allah, bahkan kita tidak berjuang apapun untuk beliau. Selesaikah urusan kita? Belum. Disitulah nasib kita. Ketika melewatinya, ujung-ujung bara neraka, mencari kaki-kaki pendosa. Dan kita disuguhkan pandangan yang maha dahsyat. Yang akan menjadi ahli surga, wajib lihat neraka. Yang akan menjadi penduduk neraka, tidak akan pernah menikmati indahnya surga. Kenapa penduduk surga disuguhkan pandangan yang dahsyat untuk melihat neraka? Agar apa yang mereka baca di dunia, di setiap ayat demi ayat yang mengatakan tentang neraka, semua penduduk surga mendapatkan bukti ternyata Allah Maha benar. Ternyata neraka itu benar-benar ada. Ternyata neraka itu benar-benar dahsyat. Jemaah melakukan Allah. Ribuan tahun kita terasa berat. Kalau begitu, bagaimana caranya agar yang berat-berat ini terasa ringan? Disinilah hubungannya dengan ayat yang berikutnya. Ketika Allah katakan dalam surat Muzammil, Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Muhammad, hari ini kuturunkan kepadamu perkataan yang berat, yaitu Al-Quran. Ketika kita melihat isi Al-Quran, maka di dalamnya adalah yang Allah tunjukkan kepada kita sebagai bahagian daripada perjanjian kita kepada Allah. Kita diminta melakukan perintah. Kita diminta untuk meninggalkan larangan. Kita diminta untuk menambah amal kita dengan hal-hal yang sunnah. Allah minta semua perkara. Allah minta untuk ditinggalkan perkara yang Allah tidak sukai, walaupun sekecil-kecilnya. Kita terasa berat melakukannya. Bukankah Allah mengatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in? Sesungguhnya salat itu terasa berat kecuali hanya kepada orang yang khusyuk. Bukankah kita terasa berat di saat kaki kita harus kita langkahkan ke masjid di 5 waktunya? Rasa hati ingin duduk di rumah, rasa hati ingin menyambung tontonan kita di televisi, rasa hati ingin tetap tidur. Tapi Masya Allah, kita kuatkan tubuh ini, kita paksakan diri meninggalkan ini, dan ini terasa berat. Lalu kita berwuduk, kita basahi diri, lalu kita menuju ke masjid Allah, terasa berat. Kita mengamalkan isi Al-Quran, terasa berat. Ketika Rasulullah mengatakan bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat untukmu, tidak mampu orang istiqamah untuk membaca terus-terusan, kadang-kadang diselingi dengan dunianya. Ketika Allah meminta untuk berpuasalah, terasa berat. Terasa berat menahan lapar. 13 jam, 14 jam kita menahan lapar, tapi kita paksakan diri. Walaupun bibir telah keluh, walaupun lidah telah kering, kita paksa diri untuk puasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala meminta untuk ditambah dengan puasa-puasa sunnah yang sebenarnya layak untuk tidak kita berpuasa, yang sebenarnya tidak ada dosa kita tinggalkan puasa, tapi Masya Allah seakan-akan kita menyiksa diri, kita benamkan diri kita Senin dan Kamis dalam puasa-puasa sunnah, kita tambahi Ayyamul Bid, terasa berat. Bukankah terasa berat saat kita yang mempunyai gaji, kita yang memilikinya, kita yang mencarinya, kita yang berjuang untuk sekolah mendapatkan tugas itu, mendapatkan pekerjaan itu, tiba-tiba datang seorang pengemis meminta begitu saja hasil yang telah kita dapatkan dengan keringat kita. Bukankah terasa berat memberikannya kepada orang lain? Bukankah terasa berat mengeluarkan 1 juta untuk kita wakafkan di masjid? Semua terasa berat. Bukankah terasa berat di saat kita diejek tapi disuruh diam oleh Allah untuk tidak membalas ejekannya? Bukankah terasa berat di saat orang berbuat zalim kepada kita, tapi terpaksa kita diminta Allah untuk memaafkannya? Semuanya berat.
Bukankah terasa berat di saat kita kerja dengan di lumbung-lumbung uang, tapi kita harus menahan hanya untuk makan gaji saja. Jangan ambil sedikit pun yang bukan milik kita. Jangan tipu, jangan lakukan kebohongan, jangan mark up semua apa yang bukan milik kita. Terasa berat. Terasa berat. Saat kita lakukan yang berat-berat dari Al-Quran itu, itulah kunci untuk meringankan yang berat di akhirat. Inilah hubungan dua ayat kenapa Allah menyebutkan kala berat hanya 2 kali. Kesimpulannya bahawa barang siapa yang memberat-beratkan diri atau melakukan hal-hal yang berat di dunia, ketika orang lain tidur, dia bangun, dia wudukkan dirinya, lalu kemudian dia menghadap Allah di tengah malam, di saat orang mengambil yang enaknya, tapi kita mengambil yang beratnya, maka berdirilah di hadapan Allah dalam keadaan ringan. Barang siapa yang hari ini tidak pernah menyentuh harta orang lain, sama sekali, dan tidak pernah membohongi orang lain. Yang berhutang pun dia begitu jatuh tempo dia bayar pada waktunya, walaupun terasa berat untuknya. Semua yang berat itu meringankan dia di hari yang berat. Inilah kunci hidup kita. Maka jangan lelah untuk beribadah. Jangan terasa lelah ketika Allah bebankan sesuatu. InsyaAllah fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang dihisab dengan hisab yang sangat ringan. Maka jemaah melakukan Allah, mari kita fikirkan kembali apa tujuan hidup. Jangan sampai kita tenggelam dalam dunia kita yang terasa remeh, terasa seakan-akan dunia lebih penting daripada akhirat, sehingga kita meninggalkan duha kita, meninggalkan tahajud kita, meninggalkan sedekah kita, padahal kita akan bertemu dengan hari-hari yang berat. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.